Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurpati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik. Gimana Bu kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya baik juga. Sepertinya kita sudah lama nggak ketemu untuk berbincang-bincang seperti ini ya Bu. Iya, Pak. Oke. Bagaimana Bu? Kira-kira ada yang mau Ibu bicarakan? Iya, Pak. Ada sesuatu keluh kesah lah yang mau saya sampaikan ke Bapak. Oke, silakan Bu. Jadi ceritanya itu saya ini punya masalah, Pak, di kelas. Nah, Ya. jadi ada anak di kelas itu setiap pelajaran saya Hmm. suka tidur, Pak, di kelas. Suka Hmm. tidur. Terus anak itu juga eh, Hmm. kurang kurang bersemangat selama belajar. Jadi saya bingung, Pak, menghadapi anak tersebut. Gitu, Pak. Hmm. Jadi kalau saya garis bawahi, masalah yang Ibu hadapin ini adalah terdapat siswa di kelas Ibu pada saat Ibu mengajar, dia suka tidur, seperti itu ya Bu ya? Iya, Pak, benar. Oke. Adakah informasi lain Bu yang kira-kira bisa Ibu sampaikan lagi? Nah, saya itu kalau nanya di kelas lain, ternyata di pelajaran lain anak tersebut biasa, Pak, tidak dia tidur. Belajarnya seperti biasa, mungkin bersemangat juga dengan pelajaran lain. Saya nggak tahu kenapa pelajaran saya kok nggak semangat di matematika, Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu sudah mendapatkan informasi nih ya terkait siswa tersebut bahwa untuk pelajaran Ibu, anak ini cenderung tidak aktif, suka tidur Bu ya. Iya, Sedangkan di pelajaran lain dengan guru yang lain dia cenderung aktif begitu Bu ya. iya, Pak, benar. Baik. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana merubah sikap siswa tersebut, Pak, agar lebih bersemangat, agar tidak ngantuk lagi di pelajaran saya, Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu inginnya eh, langkah konkret yang bisa Ibu lakukan eh, supaya anak ini pada saat Ibu mengajar itu menjadi aktif, tidak hanya kepada guru-guru yang lainnya itu seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Adakah yang lain Ibu? Untuk langkah konkretnya biar anak itu bersemangat, saya itu pengennya memanggil anak itu secara individu, mau saya tanyakan ada masalah apa kok setiap pelajaran matematika kok tidur, apakah pelajaran saya itu membosankan atau dianya nggak ngerti. Nanti mau saya panggil Pak anak tersebut secara langsung secara empat mata. Oh begitu ya. Jadi Ibu mempunyai praduga nih istilahnya Bu ya. Kalau di dalam penelitian itu hipotesis ya. Jadi praduga Ibu sementara ini bahwa ada sesuatu hal yang mengakibatkan anak itu berperilaku seperti itu Bu ya. Jadi Iya, Ibu ada keinginan untuk bertemu secara personal empat mata kira-kira seperti Ibu ya. Seperti itu ya Bu ya. Dengan anak ini untuk mengetahui apa eh, hal yang mendorong dia sehingga dia melakukan perilaku seperti itu pada pelajaran Ibu. Begitu Bu ya? iya Pak benar. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang keadaan ideal nih Bu ya. Nah, keadaan ideal ketika Ibu bisa melakukan eh, suatu treatment atau suatu perlakuan di kelas Ibu yang membuat siswa ini aktif ya, dan siswa-siswa lainnya termotivasi dan aktif di dalam pelajaran Ibu. Kalau kita bicara skala 1 sampai 10 ya Bu ya, iya, dan posisi idealnya adalah 10. Kalau menurut Ibu nih, kira-kira posisi Ibu sekarang berada di mana nih Bu? Sepertinya sekarang masih di posisi 5 Pak, karena saya itu masih kurang berkomunikasi Pak dengan anak tersebut dengan kondisi yang sekarang Pak. Hmm.
Nah, terkait posisi 5 ini Bu, apa dasar lain yang menjadi pertimbangan Ibu sehingga Ibu merasa Ibu berada di posisi 5 ini Bu? Yang pertama, karena siswa itu sulit sekali diajak bicara, cenderung diam, Hmm, tidak mau menyampaikan ada masalahnya apa, seperti itu Pak. hmm, Jadi saya kurang mengetahui hambatannya hmm, apa di pelajaran saya. hmm. Jadi ketika Ibu mengajak komunikasi dengan dia pun dia tidak menyambut komunikasi yang Ibu lakukan seperti itu Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, kira-kira Ibu kepengen dari Ibu sendiri ingin mengembangkan menuju angka berapa nih Bu? Saya ingin meningkatkan ke level 7 Pak untuk anak tersebut. Oke, ke level 7 Bu ya. Oke, dalam kaitannya dengan peningkatan posisi ideal Ibu dari 5 ke 7 itu Bu, kira-kira apa sih yang mau Ibu lakukan ataupun apa yang mau Ibu kembangkan terkait eh, keinginan Ibu terhadap perilaku siswa ini dari tidak aktif menjadi aktif itu Bu? Mungkin untuk meningkatkan ke level 7, saya akan membuat strategi belajar yang lebih menyenangkan, lebih bervariatif, sehingga siswa yang saya duga bosan tadi tidak bosan lagi, dan saya Ya. akan memanggil sekali lagi siswa tersebut, apakah dia senang dengan pelajaran saya, Mhm. setelah saya merubah strategi atau menambah strategi yang lebih bervariatif di kelas, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi Ibu berencana untuk menerapkan strategi pembelajaran yang bervariatif Bu ya, Iya, dengan tujuan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu bisa membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu meningkatkan motivasi, minat serta keaktifan siswa itu sendiri. Kira-kira seperti itu Bu ya. iya Pak. Dan selain itu Ibu akan melakukan pemanggilan siswa untuk melaksanakan bimbingan individu seperti itu ya Bu. Iya Pak. Baik, nah terkait 2 langkah yang Ibu rencanakan ini, adakah langkah lain yang kira-kira mau Ibu lakukan Bu? Eh, Mungkin cukup 2 strategi itu dulu Pak, saya mau laksanakan dalam waktu dekat ini. Oh, begitu Bu ya. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah penerapan strategi pembelajaran bervariatif dan menyenangkan ya, serta pemanggilan siswa melalui pembimbingan individu. Nah, kira-kira nih Bu, pembelajaran variatif seperti mana nih yang akan Ibu terapkan nantinya? Saya bisa menggunakan video-video yang menarik, menambah ice breaking ketika 30 menit Mhm, belajar, jadi mhm, tidak mhm, monoton dalam materi saja. mhm, Saya akan menyelipkan mhm. games-games yang membuat anak tadi yang ngantuk itu bisa lebih bersemangat, Pak. Baik, jadi Ibu berencana akan membuat video pembelajaran yang menarik ya. Jadi selain itu Ibu akan menyisipkan kegiatan ice breaking ya Bu ya dalam kegiatan pembelajaran Ibu serta memberikan porsi games-games yang berkaitan dengan materi untuk dilakukan di kelas seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak, benar. Nah, terkait pemanggilan individu nih Bu, kira-kira ada nggak yang bisa ngebantu Ibu di dalam pelaksanaannya? Nah, untuk pelaksanaan pemanggilan siswa kan saya pernah mencoba itu saya sendiri, sepertinya anak tadi kurang merespon. Mhm, Rencananya saya mau menghubungi Pak Aprezi sebagai guru mhm, bimbingan konseling untuk mendampingi saya, mhm. agar anak itu lebih terbuka dan saya tahu permasalahannya apa, kok bisa ngantuk di kelas, seperti itu, Pak. Begitu ya. Jadi Ibu ingin berkolaborasi dengan guru BK dalam hal ini Pak Aprezi Bu ya, untuk membantu Ibu di dalam melakukan bimbingan terhadap siswa tersebut, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, kalau kita bicara tentang penerapan pembelajaran strategi pembelajaran bervariatif tadi Bu, tadi Ibu menceritakan bahwa Ibu ingin merencanakan membuat video ataupun memasukkan unsur video dalam pembelajaran untuk menarik perhatian siswa, lalu menerapkan ice breaking Bu ya, dan games-games yang berkaitan dengan materi.
Nah, kira-kira dalam melaksanakan ini Ibu, adakah Ibu memerlukan bantuan dari orang lain kira-kira Ibu? Kalau untuk pembelajaran di kelas saya kira cukup saya sendiri Pak yang melaksanakannya. Begitu ya. Jadi Ya. kalau untuk strategi pembelajaran Ibu cukup melaksanakan sendiri Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau menurut Ibu kapan nih Ibu bisa mengeksekusinya? Insya Allah mungkin di jam pelajaran saya besok langsung saya coba untuk menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif karena waktunya cukup lumayan, ada 4 jam pelajaran saya besok Pak. Begitu ya. Adakah yang perlu Ibu persiapkan Ibu? Ya persiapan menyiapkan media ajar, menyiapkan games-games seru sebelum saya masuk kelas Pak. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan rencana Ibu untuk melaksanakan pemanggilan kira-kira kapan nih Bu? Nah untuk pemanggilan siswa saya mau ngecek dulu siswanya apakah ada waktu dan saya akan menghubungi dulu Pak Aprezi, kemungkinan 2 hari ke depan minta jadwal Pak Aprezi biar bisa membantu saya mendampingi siswa yang bermasalah tadi. Baik ya. Jadi kalau saya ambil benang merahnya ini Ibu akan melaksanakan strategi pembelajaran yang variatif dan menyenangkan ya Bu ya. Dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik, ice breaking dan games yang akan Ibu lakukan besok Bu ya. Ya. Lalu akan melakukan pemanggilan, namun terlebih dahulu Ibu akan berkonsultasi dahulu dengan Pak Aprezi terkait jadwal pendampingan individu seperti itu Bu ya. Ya Pak. Oke, sangat bagus sekali nih Bu rencananya ya Bu ya. Nah kira-kira Bu dari pembincangan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari perbincangan hari ini saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi untuk minggu-minggu ini. Saya bisa memanggil siswa, mengganti menambah strategi belajar yang lebih menarik dan saya menghubungi Pak Aprezi. Jadi saya akan mencoba mulai besok Pak. Aduh, sangat menarik sekali nih Bu ya. Saya sudah tidak sabar nih pengen dengar lagi cerita Ibu mengenai hasil dari penerapan strategi pembelajaran Ibu di kelas, juga bagaimana hasil dari pemanggilan pendampingan individu Ibu bersama dengan Pak Afrizi. Nah, semoga hasilnya bisa memuaskan Bu ya. Saya tunggu nih kesempatannya untuk bisa bercerita lagi tentang hasil dari strategi ataupun tindakan yang Ibu lakukan ini Bu ya. Iya Pak. Oke, selalu semangat ya Ibu. Jangan pernah menyerah untuk melakukan inovasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah menyiapkan waktu. Mungkin nanti saya minta lagi waktu Bapak untuk bercerita hasil rencana saya ke depannya. Baik, saya dengan senang hati dan bahagia sekali loh Bu bisa mendengarkan semua cerita-cerita Ibu. Jadi saya tunggu kesempatan berikutnya. Semoga kita bisa sama-sama mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut gantian. Pas gak waktunya? Oke Pak, pas. Sudah 14.34. Iya ya, oke langsung ya. Berarti aku sampai 15 menit. 14.40 ya? 50. Oke Pak. Mulai Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Nurpati. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Pak, katanya Bapak ada beberapa hal yang mau disampaikan ke saya Pak. Iya Bu, ini saya ada sedikit cerita nih Bu ya. Saya ini mendapatkan salah satu siswa saya itu cenderung tidak berminat Bu terhadap materi yang saya sampaikan. Jadi saya itu perhatikan dia kok cenderung menjadi malas,
dan Mm-mm. sama sekali tidak peduli dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran di kelas, Bu, seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Begitu ya, Pak. Kalau saya coba garis bawahi bahwa Bapak punya masalah itu dengan siswa yang tidak punya minat belajar, malas, tidak Iya, peduli dengan mhm. aktivitas belajar di kelas Bapak. Iya, Benar? benar, Bu. Benar-benar. Oke. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang mau Bapak dapatkan? Saya pengen mendapatkan solusi nih, Bu, terkait masalah saya ini. Kira-kira ada nggak ya eh, cara ataupun strategi yang bisa membangkitkan ya, menumbuh kembangkan motivasi dalam diri anak ini untuk secara sadar mengikuti semua rangkaian kegiatan yang saya lakukan seperti itu, Bu. Oh, jadi Bapak kepengen mendapatkan solusi, strategi apa agar anak tadi mempunyai kesadaran dalam, pembelajaran, seperti itu, Pak, ya? Betul betul, Bu. Nah, kira-kira menurut Bapak, perubahan seperti apa yang perlu difokuskan untuk memperbaiki masalah ini, Pak? Mungkin saya bisa berfokus ke strategi belajar dulu, Bu, ya. Ya. Strategi mengajar saya dalam upaya saya untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dia, karena kan pada dasarnya untuk membuat siswa belajar itu kan kita harus menggali dulu, menyentuh dulu motivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau anak ini sudah termotivasi, maka rangkaian pembelajaran yang sudah kita siapkan pasti akan mereka lakukan dengan senang hati seperti itu, Bu. Baik sekali, Pak. Tentu saja ketepatan Bapak dalam memilih strategi pembelajaran itu sangat berpengaruh ya, Pak, dalam memotivasi siswa Betul dalam sekali, Bu. Betul, pembelajarannya seperti itu, Pak. betul. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik siswa yang di kelas tadi, kira-kira kalau di level idealnya anak tadi eh, mempunyai kesadaran dalam belajar, mempunyai motivasi yang tinggi, itu berada di level 10. Nah, sekarang Bapak berada di level berapa? Kalau saya rasa saya sudah berada di level 6, Bu. Kenapa saya bisa menyebutkan saya sudah di level 6? Karena saya sudah banyak sekali melakukan strategi-strategi pembelajaran terkait pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas, Bu. Dengan mencocokkan dengan pemilihan metode model pembelajaran, di mana model pembelajaran yang saya lakukan itu adalah model pembelajaran problem based learning. Oh, jadi Bapak berada di level 6 gitu, Pak, ya. Nah, Betul. menurut Bapak dalam kondisi yang sekarang, bagaimana Bapak mau meningkatkan ke level berapa menurut Bapak? Saya inginnya ke level 8, Bu, karena kalau sudah mencapai level 8, saya bisa memaksimalkan capaian tujuan pembelajaran yang kami inginkan bersama. Oh, begitu, mau ditingkatkan ke level 8. Eh, Cara apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan dari level 6 ke level 8 ini, Pak? Nah itu, Bu, ya, karena materi matematika ini kan materinya yang abstrak, Bu, ya, jadi perlu ke penjelian dalam menentukan strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi sebelumnya saya sudah punya profiling mereka. Nah mungkin saya akan memasukkan unsur inovasi teknologi di dalam penerapan pembelajaran di kelas. Saya rasa itu, Bu, yang bisa saya lakukan. Oh, jadi Bapak mau menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas dan berinovasi dalam teknologi seperti itu, Pak. Iya, iya. Saya akan coba mungkin, Bu, ya. Saya akan coba untuk menerapkan unsur teknologi di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kira-kira apa bentuk media inovasi teknologi yang akan Bapak laksanakan di kelas itu, Pak? Mungkin saya bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ya, Bu, ya. Di mana GeoGebra itu kan merupakan aplikasi grafik, jadi saya bisa terbantukan dalam menyajikan bentuk-bentuk bangun-bangun
ataupun gambar dalam dimensi 2 dan dimensi 3. Sehingga melalui penerapan teknologi itu anak menjadi tertarik dan menarik hatinya sehingga motivasi internalnya bisa tumbuh seperti itu, Bu. Nah, dan selain itu kan aplikasi ini ada pada tersedia juga pada handphone, Bu ya. Jadi anak-anak itu kan rata-rata udah punya handphone. Jadi saya bisa minta mereka untuk mendownload aplikasi GeoGebra ini sehingga masing-masing bisa melakukan rangkaian kegiatan terkait materi langsung di aplikasi GeoGebra-nya seperti itu, Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus, Pak, menurut saya. Begitu, Bu ya. Jadi aplikasi GeoGebra ini semua siswa sudah punya di HP-nya, sudah kenal dengan aplikasinya. Jadi itu membuat siswa yang di kelas Bapak tadi kembali bersemangat dan sadar diri dalam belajar, gitu Pak? Iya, harapan saya seperti itu, Bu. Karena kan selama ini itu sudah pernah saya pakai, tapi hanya terpaku ke saya saja. Jadi saya demonstrasi di depan kelas menggunakan laptop saya dan InFocus serta layar InFocusnya. Jadi saya inginnya anak itu walaupun sebetulnya terlibat langsung juga, tapi kan terbatas, Bu ya, kalau di depan itu. Jadi kalau di melalui masing-masing handphone mereka, jadi keleluasaan mereka untuk mengakses aplikasi GeoGebra dengan melatih melalui menggambar grafik-grafik 2 dimensi dan 3 dimensi itu bisa dieksekusi dengan baik, Bu. Nah, kira-kira selain GeoGebra ada lagi yang mau Bapak tambahkan dalam media ajarnya? Mungkin saya bisa tambahkan link-link video pembelajaran, Bu, pada LKPD seperti itu. Jadi mungkin saya akan siapkan barcode, jadi mereka bisa langsung akses barcode-nya menggunakan Google Lens melalui handphone mereka masing-masing seperti itu, Bu. Oh, jadi selain memanfaatkan aplikasi GeoGebra, Bapak akan membuat video, terus juga dari Google Lens-nya dengan menggunakan barcode yang ada di Google Lens tadi, itu Pak ya? Ya. Jadi video-video pembelajaran itu kan ada linknya, Bu. Jadi linknya saya konversi menjadi barcode. Jadi anak-anak cukup men-scan barcode tadi menggunakan Google Lens-nya seperti itu, Bu. Nah, dari ide Bapak tadi, penggunaan aplikasi GeoGebra, membuat Google Lens dan menggunakan barcode di HP siswa, menurut Bapak di antara inovasi yang bakal Bapak buat, yang mana yang lebih cepat direalisasikan dalam waktu dekat ini, Pak? Saya rasa yang pertama dulu, Bu ya, mungkin ya. Jadi saya gunakan dulu strategi pembelajaran dengan menerapkan teknologi, Bu ya, di dalam pembelajaran. Jadi penggunaan GeoGebra dulu deh seperti itu. Oh, begitu Pak ya. Nah, terkait pelaksanaan pembelajarannya, apakah Bapak membutuhkan bantuan atau support dari orang lain? Kalau untuk penerapan GeoGebra, saya rasa saya sudah pernah melakukannya, Bu, tapi mungkin saya perlu testimoni juga, Bu, ya, dari teman-teman rekan sejawat, siapa saja yang sudah melaksanakan seperti itu untuk mendapatkan tingkat efisiensi dan ketepatan dalam eksekusi penggunaan teknologi di dalam pembelajaran itu, Bu. Baik, berarti dalam waktu terdekat Bapak akan berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Iya. Untuk menanyakan testimoni bagaimana penggunaan dari aplikasi tersebut gitu ya Pak. Betul, Ibu, betul. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa merealisasi kegiatan tersebut? Mungkin besok pagi, saya siapkan dulu, Bu ya, RPP-nya. Sudah saya siapkan RPP-nya malam ini, mungkin besok saya akan menemui tahanan ya untuk meminta testimoninya sekaligus untuk mereview dan merefleksi rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi dari hasil refleksi dan kolaborasi kami bersama bisa saya eksekusi di hari berikutnya seperti itu, Bu. Oke, Pak. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan terkait solusi dari masalah yang Bapak hadapi? Jadi dalam menyelesaikan masalah saya ini, Bu, terkait motivasi dan minat siswa yang sangat rendah terhadap materi yang saya sampaikan, saya mungkin bisa menggunakan
atau memanfaatkan teknologi, terutama aplikasi GeoGebra dalam menyajikan grafik bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi melalui gadget masing-masing siswa. Dengan tujuan dengan melakukan sendiri, siswa akan lebih termotivasi dan timbul minat intrinsiknya untuk mempelajari dan memahami materi yang diberikan. Seperti itu, Bu. Oke Pak ya. Jadi Pak Taufik sudah mendapatkan gambaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan teknologi, yaitu aplikasi GeoGebra-nya, berkolaborasi untuk meminta testimoni teman sejawatnya, menggunakan gadget anak dalam pelaksanaan aplikasi. Seperti itu Pak ya. Iya Ibu, betul. Baik. Saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya mengenai reaksi dan hasil dari penerapan pembelajaran yang Bapak lakukan setelah percakapan kita hari ini. Iya Bu, siap. Oke. Nah nanti kalau Bapak membutuhkan, suatu hari membutuhkan tempat bercerita, mau berkeluh kesah, saya siap dihubungi untuk mungkin ke depannya kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya ya Pak. Baik Bu, saya senang sekali loh bisa ngobrol sama Ibu ya terkait mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi nih Bu untuk bisa berbincang-bincang lagi Bu ya. Iya, oke Pak, tetap semangat. Silahkan laksanakan rencananya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan kita berikutnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke Bu, kita langsung apa? refleksi. Refleksi ya. Nah, umpan balik dulu. Umpan balik dari Bu Nurtati untuk saya apa Bu? Kira-kira Bu? Hasil dari umpan balik saya di Ini coaching. pertanyaannya untuk Koci, apa yang Bu Nurtati rasakan pada saat di coaching oleh Pak Taufik? Saat di coaching oleh Pak Taufik tadi, saya merasa coaching dari Pak Taufik itu sangat terkonsep, sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur Tirta dan punya rasa. Jadi ketika kalau kita nantinya jadi coaching juga dan punya masalah, insya Allah sepertinya saya juga bisa menerapkan coachingan seperti Pak Taufik. Nanti saya mau contohin nanti di sekolah saya. Baik, sudah mempraktikkan alur Tirta dan rasa ya. Iya. Jadi terus untuk saya menjadi coach tadi, jadi tadi dalam bentuk belajar saya, semoga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke Bapak, nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan saya sehingga kita bisa saling membantu Pak, seperti itu. Oke. Tapi ini bukan Bu, ini khusus Ibu yang di-coaching sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau aku tulis ya coaching Bu Nurtati ya, Bu Nurtati dalam kurung coaching merasakan bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Taufik sudah terkonsep, sudah terlaksana dengan baik dan sudah mempraktekkan alur Tirta dan rasa Bu ya. Sehingga Bu Nurtati merasa akan melakukan coaching yang serupa di sekolahnya, seperti itu ya? Iya Pak. Serupa di sekolah tempat bekerja. Oke. Ada lagi Bu yang mau ditambahkan? Mungkin itu saja Pak. Mengingat waktu kita tinggal sedikit. Oke. Jadi kalau dari saya Bu ya, ya pada saat saya di-coaching oleh Ibu, jadi Ibu sudah menciptakan suasana yang nyaman dan mampu menggali potensi yang ada pada saya dengan mempraktekkan alur Tirta dan rasa. Iya Pak. Sehingga saya bisa menemukan solusi secara mandiri terkait penyelesaian masalah yang saya hadapi. Iya Pak.
saya mendapatkan apresiasi terkait ide yang saya ajukan, yang membuat saya percaya diri Ya. untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu, Bu. Oke. Sudah lega, Pak? Ya. Oke ya, kita jawab yang Ucuk ya, masing-masing ya. Iya, Pak. Kita jawab yang refleksi itu dulu, Pak ya. Iya, masing-masing itu soalnya. Iya.